Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Arifia Gusmiar dari kelas 11 IPA 3. Saya sekolah di SMN 1 Cikarang Barat. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang notasi sigma. Yang pertama, apa sih sigma itu? Sigma melambangkan arti jumlah. Sigma juga berasal dari huruf bangsa Yunani. Sigma memiliki lambang seperti ini. Kalau sudah tahu lambang dari sigma, yuk kita lanjut pembahasan tentang materi sigma yang lainnya. Secara umum, notasi sigma juga dapat didefinisikan menjadi seperti ini. Ini dapat dibaca penjumlahan I sama dengan 1 sampai dengan N. I di sini sebagai indeks penjumlahan, lalu 1 sebagai batas bawah penjumlahan, dan N sebagai batas awal penjumlahan. Di sini terdapat U dan I. U ini bisa diisi sebagai suku penjumlahan U1. I di sini bisa berupa angka 1, 2, 3. Di sini juga bisa dibaca sebagai menjadi suku ke-1, suku kedua, dan suku ketiga. I ini dapat disebut sebagai wilayah penjumlahan. Untuk selanjutnya, yuk kita bahas contoh selanjutnya. Saya akan membahas tentang contoh soal dari materi notasi sigma. Di sini sudah terdapat soal di mana I di sini menjadi N dan 1 itu sebagai batas awal penjumlahan dan 5 sebagai batas akhir penjumlahan. N ini sebagai rumus. Jadi, cara menjawab dari soal ini adalah kita tulis dari angka 1. Kenapa angka 1? Karena batas awal penjumlahannya adalah 1. 1 ditambah. Kenapa penjumlahan? Karena sigma adalah sebuah penjumlahan. Jadi di sini kita menggunakan penjumlahan. Lalu kita tambah 2 tambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Kenapa hanya sampai 5? Karena sudah tertera jelas di sini bahwa batas akhir penjumlahan adalah 5, maka kita tulis sampai angka 5. Dan jika dijumlahkan akan menghasilkan hasilnya adalah 15. Untuk soal yang kedua, jika soalnya seperti ini, maka N di sini diganti menjadi 2. Dimulai dari 2 karena 2 sebagai batas awal penjumlahan. Maka jika ditulis akan menjadi 2 dikali 2 ditambah 1 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1 dan akan menghasilkan sampai segini. Kenapa berhenti di angka 6? Karena batas akhir penjumlahannya adalah 6. Jika dijumlahkan menjadi 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5 ditambah 2 dikali 3, 6 ditambah 1 menjadi 7. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1 menjadi 9. 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 1 menjadi 11. 2 dikali 6 ditambah 1 sama dengan 13. Dan jika semua ini dijumlahkan akan menghasilkan 55. Pembahasan untuk soal yang ketiga adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Maka cara menentukan notasi sigmanya menjadi kita buat notasi sigmanya, lalu ini mulainya dari 2, berarti N sama dengan 2, dan ini di atasnya bisa, karena dia di sininya 5, angka terakhir adalah 5, maka di sini sampai dengan 5. Untuk rumusnya
bisa kita masukkan menjadi seperti ini. Hanya N. Karena untuk mengisi N adalah 2, maka mulai dari 2. Ditambah N dari 2 ke 5 ada angka 3, ada angka 4, dan ada angka 5 sampai 5 karena batas hanya sampai 5. Untuk soal yang keempat adalah 1 ditambah 4 ditambah 9. Ini akan menjadi, kita bikin notasi sigmanya, N sama dengan dari sini 1, batas akhirnya adalah, karena kita belum tahu rumusnya seperti apa, maka di sini akan menjadi N kuadrat. Kenapa N kuadrat? Karena jika N diisi 1 kuadrat hasilnya adalah 1. 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Lalu 3 kuadrat adalah 9. 1 betul, 4 betul, 9 betul. Karena di sini ada sampai angka 3, ada 3 angka, berarti batas akhirnya adalah 3. Jadi seperti itu. Semua penjelasan dari saya akhiri sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.